Pemirsa jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan nanti bakal banyak buah impor asal Amerika membanjiri pasar tradisional. Salah satunya seperti apel ini. Kejadian itu terjadi disebabkan oleh kesepakatan perdagangan timbal balik yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia diwajibkan beli beberapa produk dan jasa dari Amerika. Jumlahnya fantastis, 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah, meliputi produk energi, sektor penerbangan, hingga produk pertanian. Komitmen itu sebagai imbal balik atas keputusan Amerika yang setuju mendiskon bea masuk produk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Dampak kesepakatan dagang tersebut, Indonesia harus siap-siap kebanjiran produk Amerika selama beberapa tahun ke depan. Di sektor pertanian, Indonesia wajib impor apel Amerika 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan jeruk 3.000 ton. Bahkan Indonesia masih diwajibkan mengimpor produk pertanian Amerika, meski produk tersebut banyak ditanam melimpah di tanah air. Di antaranya wajib impor kedelai sebanyak 3,5 juta ton, kapas 163.000 ton, jagung 100.000 ton. Bahkan harus impor beras minimal 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia memiliki 2,5 juta hektar lahan jagung. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. Panen pun melimpah setiap tahunnya dan Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan jagung. Lantas mengapa harus impor ya? Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan produk jagung Amerika memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan industri makanan minuman, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Pemerintah mengklaim impor produk pertanian Amerika tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah mahasiswa Iran membakar bendera Amerika Serikat di kampus Universitas Teknologi Amir Kabir saat protes mahasiswa yang saling bertentangan meletus di beberapa universitas di Teheran. Demonstrasi pro pemerintah tersebut diselenggarakan untuk mengutuk kekerasan terjadi selama upacara peringatan 40 hari berkabung bagi para korban kerusuhan selama protes pada bulan Desember dan Januari lalu. Peristiwa tersebut kemudian meningkat menjadi konfrontasi kekerasan yang menyebabkan bentrokan fisik antara mahasiswa pro pemerintah dan anti pemerintah. Media Iran melaporkan bahwa protes mahasiswa juga terjadi di beberapa universitas lain di seluruh negeri, termasuk Universitas Teheran, Universitas Teknologi Syarif, dan Universitas Al-Zahra. Di Masad, Iran Timur, sekelompok mahasiswa dan profesor Universitas Ferdowsi turut mengadakan unjuk rasa di luar gedung administrasi pusat universitas dengan mengibarkan bendera Iran dan meneriakan slogan-slogan dukungan terhadap pemerintah dan kepemimpinan Iran. Dukungan pada pemerintah Iran meluas di sejumlah negeri di tengah meningkatnya eskalasi antara Teheran dan Washington. Selain kapal induk, pasukan Amerika Serikat mulai menarik diri dari pangkalan Kosrak, pangkalan Amerika Serikat terbesar di Suriah di pedesaan Al-Hasakah. Sedikitnya, Amerika Serikat telah mengerahkan lebih dari 200 pesawat tempur, termasuk 36 pesawat F-15 dan sekitar 50 pesawat F-35. Sementara pihak Iran melalui pasukan darat Korps Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan kekuatan tempur dengan latihan menggunakan pesawat tanpa awak dan senjata taktis multilapis modern. Selain itu, armada serangan cepat berupa kapal tempur laut dengan julukan Mosquito Fleet memperlihatkan kekuatannya di Selat Hormuz guna mengantisipasi perlawanan di laut. Lebih dari 1.500 perahu kecil berkecepatan tinggi dan lebih dari 250 perahu membawa misil mematikan.
Suara aktivitas pemain di lapangan padel yang berada di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengganggu warga sekitar. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel yang letaknya di tengah pemukiman terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam. Tak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga. Pemprov Jakarta pun ambil langkah terkait masalah ini. Pemprov menegaskan bahwa perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel hanya diperbolehkan di zona komersial, bukan pemukiman. Sementara lapangan padel yang belum memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung akan diberi sanksi. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Kedepan setiap pembangunan lapangan padel baru wajib mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan. Pemprov Jakarta berupaya menyeimbangkan antara antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel dan ketertiban tata ruang serta kenyamanan lingkungan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno Fihir, iNews melaporkan. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Irwantoro, suami Dwi Sasetia Ningtyas, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Arya Irwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Irwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah Rp0 karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Usai viral di media sosial, Sasetia Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan.